Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pemirsa live streaming, para pendengar setia Radio Al-Hikam 91.9 FM, serta para hadirin yang meluangkan waktunya untuk datang ke studio, yang semuanya insya Allah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali, kita dapat mengudara kembali di 91.9 FM serta live streaming Radio Al-Hikam setiap jam 5 sore. Kita membahas tentang apa yang dikarang oleh apa yang telah dibuat oleh Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, yakni kitab Lubabul Hadis. Ini kitab berisi hadis-hadis pendek yang berkaitan dengan banyak hal. Baik, sebelum kita mulai, maka seperti biasanya kita hadiahkan suratul Fatihah kepada pengarang kitab ini. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, ghafarallahu lahu wa lana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Al-babur rabi'u, atau bab yang keempat, fi fadilatis sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal atau bab yang menjelaskan tentang keutamaan membaca atau keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Maka barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat sebanyak 10 kali. Jadi 1 dibanding 10. Itu perbandingannya ketika kita mengucapkan solawat sekali, ya, sekali saja, maka balasannya yang kita terima adalah ada 10 solawat, 10 keselamatan yang kemudian ini diberikan kepada Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lam yamut, maka tidak akan mati, hatta yubasysyara lahu bil jannah, sehingga tidak dikabarkan bahwasanya dia masuk surga. Artinya dia tidak akan mendapatkan kabar kecuali dia dikabarkan itu akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang, bagi kita semua yang apa? Yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali. Ini kalau kita 1000 kali, kita setiap hari 1000, maka insya Allah kena termasuk orang-orang yang seperti ini. Kenapa kemudian kita dianjurkan untuk membaca sholawat? Karena memang Allah dan Rasulnya, Allah dan para malaikat itu telah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan kita membaca sholawat ini karena memang bukti kita bahwasanya kita ini mahabbah, senang, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di setiap saat, di setiap waktu ketika kita ingat, maka yang terucap dari lisan kita adalah, kalau tidak zikir ya, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa dikatakan orang yang bakhil itu ketika disebutkan nama Nabi, maka dia tidak mengucapkan atau tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka biasanya ketika terucapkan atau disebutkan nama Nabi Muhammad, maka biasanya akan bersolawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Ini sama seperti yang atas ya.
Barang siapa yang bersolat kepadaku, solat yang sekali atau sekali saja bersolat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10. Artinya 10 kebaikan, 10 ganjaran, 10 pahala, itu yang diberikan Allah ketika kita membaca sholawat satu kali sholawat saja. Wa man shalla alaiya asyran sallallahu biha mi'ah. Maka barang siapa yang bersolat kepadaku ini sebanyak 10 kali, maka Allah akan memberi balasan, akan memberi pahala sebanyak 100. Jadi lipat gandanya ini 100. Wa man shalla alaiya mi'ah, wa man shalla alaiya mi'atan sallallahu biha alfan. Dan barang siapa yang bersolat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya adalah 1000 kali. Artinya kelipat gandanya 10. Wa man shalla alaiya alfan lam tamassuhu nar. Maka barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sebanyak 1000 kali, maka tidak akan tersentuh api neraka atau tidak diazab dengan api neraka. Tentu fadilah keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ini sangatlah agung, sangatlah mulia. Kita jikalau memang cinta, ya, kalau memang kita cinta kepada seseorang, cinta kepada Nabi Muhammad, maka sudah barang tentu tidak ada alasan bagi kita untuk menolak, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak banyak-banyak menyebutkan atau tidak banyak-banyak membaca sholawat. Pasti kita banyak membaca sholawat. Jikalau apa? Jikalau memang kita mengaku senang, mengaku gembira, mengaku bahagia, dan mengaku ingin diakui, dan bahkan kelak ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Maka sudah barang tentu jikalau kita senang seseorang, suka dengan seseorang, itu kathura dzikruhu, banyak-banyak mengingatnya. Kita bersolawat kepada beliau, maka balasan atau keutamaannya, pahalanya itu luar biasa banyaknya. Dan ini bisa menjadi rutinitas kita juga, ya. Selain la ilaha illallah, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kita tambahkan juga sholawat kepada Nabi Muhammad. Baik itu sekali, 10 kali, 100 kali, atau 1000. Kan kita tidak kerasa. Misalkan kita sedang santai atau apa, yang jelas kita tidak ada aktivitas, maka sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang dikompleti ya sampai wa ala alihi washabbihi wasallim. Tapi yang jelas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sudah cukup satu sholawat. Dan jikalau memang ini dirutinkan, maka insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan pengakuan, mendapatkan berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita sewaktu hidup banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, ini tentu anjuran bagi kita semua. Ketika kita sudah mengetahui fadilah keutamaannya seperti ini, lantas kita mau enggak? Ya tergantung kita. Mau enggak untuk mengamalkan, mau ndak untuk melakukan ini, mau ndak untuk menjadi kekasih Nabi, ya. Terserah kita. Artinya semuanya sudah dijelaskan, ya, semuanya sudah sampai kepada kita, maka bisa ndak, sempat ndaknya itu tergantung pada diri kita sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nasya sholat alaiya faqad akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka faqad akhta'a tariqal jannah, maka dia telah menyimpang dari jalan surga. Nah, ini jadi ini lupa loh ya, bukan melupakan. Apalagi kalau kita melupakan, maka sudah barang tentu kita tidak menyimpang, tapi sudah menyimpang jauh dari jalan surga. Ini dikatakan lupa saja, kemudian ini termasuk orang-orang yang menyimpang dari jalan surga. Nah, ketika lupa ini, maka ada sebuah cerita di dalam kitab Durratun Nasihin. Maka ada seseorang yang soleh, ini sembahyang, sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas kemudian waktu tahiyat itu lupa tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian di malam harinya beliau bermimpi ketemu Nabi, dan Nabi bersabda, wahai fulan, kenapa engkau tidak membaca sholawat kepadaku? Kemudian fulan tersebut menjawab, orang tersebut, orang yang soleh yang sedang sholat tadi menjawab, aku tenggelam dalam memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga aku lupa untuk bersolawat kepadamu. Lantas apa yang disampaikan oleh Nabi? Maka faqala Nabi mengatakan, apakah engkau itu tidak tahu? Apakah engkau itu tidak pernah tahu
Atau apakah kamu lupa bahwasanya setiap amal kebaikan, setiap doa-doa itu semuanya ditahan kecuali dibersamai atau disertai dengan bacaan sholawat kepadaku. Nah, jadi kan jelas. Artinya apa? Artinya semua amal ibadah, amal baik, ya, itu semuanya akan belum sampai, tidak bisa naik, ya. Katakan atau bisa ditahan, Nabi mengatakan akan ditahan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum amal-amal tersebut itu disertai dengan apa? Bacaan sholawat kepadaku. Nah, ini ketika seseorang lupa. Lantas bagaimana orang-orang yang melupakan, bagaimana orang-orang yang melupakan tidak bersolawat sama sekali dan bahkan itu tidak pengen atau tidak ingin sama sekali. Naudzubillah, jika memang seperti itu, ketika orang mengaku-ngaku menjadi umat Nabi Muhammad, kok dia disuruh sholawat kemudian enggan, dia tidak mau, ini bagaimana ini cara mengakuinya? Bukti tanda cinta, ya, kepada Nabi apa? Jikalau disuruh untuk bersolawat saja tidak mau. Sedangkan di awal tadi saya jelaskan bahwasanya seseorang itu banyak membaca sholawat merupakan bukti cintanya kepada Nabi Muhammad. Semakin banyak kita membaca sholawat, maka semakin besar bukti kita, ya, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sehingga kita di setiap waktu, setiap saat kita membaca sholawat. Kalau memang di perjalanan kemudian itu tidak ngantuk atau agar pokoknya tidak nganggur lah, maka itu bisa membaca sholawat. Kita baca zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar. Baca sholawat itu apa? Kita akan diliputi, kita akan selalu dinaungi apa? Dalam hal kebaikan, sehingga bisa jadi insya Allah akan selamat, ya. Ketika perjalanan kemanapun itu, maka kita misalkan motoran atau mobilan misalkan, maka kita tak henti-hentinya membaca sholawat agar dalam perjalanan kita apa? Dijaga oleh para malaikat sehingga kita selamat sampai tujuan. Dan tentunya kelak kita mendapatkan apa? Berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Karena apa? Karena setiap waktunya tak henti-hentinya kita apa? Untuk membaca sholawat ini. Sehingga tidak ada alasan Nabi untuk menolak, tidak ada alasan Nabi untuk tidak mengakui atau tidak memberikan syafaatnya kepada kita. Karena apa? Karena kita telah banyak melakukan atau karena kita sudah banyak sholawat-sholawat yang kita sampaikan, yang kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad. Cek. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasa bil yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Ini Nabi bersabda bahwasanya sesungguhnya orang yang mulia, orang yang lebih utamanya manusia itu di hari kiamat, siapa? Aktsaruhum alayya sholatan, orang yang banyak bersolawat kepadaku. Artinya aulan nas ini lebih utama, dekat atau kelak kita akan berhak untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Karena memang tidak ada orang pun yang mampu yang bisa memberikan syafaat kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi harapan kita semua, ini menjadi keinginan setiap insan. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sudah barang tentu dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat dalam keadaan apapun itu. Lebih-lebih ketika kita mau tidur itu bisa kita membaca sholawat ini. Siapa tahu kita akan bertemu Nabi di dalam mimpi. Itu tidak menutup kemungkinan jikalau memang seseorang itu rajin gemar membaca salawat, maka Nabi akan datang dalam mimpinya. Ya, tidak siapa yang tahu, tidak ada yang tahu. Ya, kepada siapa Nabi kemudian ingin bertemu, maka itu terserah Allah, terserah Rasulnya.
Namun bagi orang-orang yang sering banyak membaca sholawat, maka itu berpeluang besar untuk dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jikalau memang di dalam mimpi itu tidak dapat berjumpa atau tidak pernah bermimpi, maka kelak di akhirat yang akan menemani, yang paling banyak membaca sholawat, maka akan terdekat dengan Nabi Muhammad SAW. Barisannya bisa jadi barisan, misalkan nomor 1 adalah para sahabat-sahabat kabir, maka bisa jadi kita di kelompok yang barisan nomor 2 misalkan. Artinya posisi kita itu dekat dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita banyak membaca sholawat, sehingga Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang mulia, orang yang utama manusia itu di hari kiamat kelak itu adalah orang-orang yang banyak membaca sholawat kepadaku. Aulan nas, terdekat ini artinya kelak berhak untuk menerima syafaat dari baginda Nabi. Nah, ini kan sudah jelas, dalil-dalilnya sudah jelas, kemudian apa yang disampaikan, kemudian banyak hikayah, banyak cerita-cerita yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang keutamaan membaca sholawat seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Maka tidak ada alasan lagi kita untuk menunda, tidak ada alasan lagi kita untuk nanti saja membaca sholawat saja kalau saya nganggur atau apa. Maka dalam keadaan apapun kita usahakan kita selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Misalkan kalau sehari mampunya 10 kali ya 10 kali. Kalau misalkan mampunya sehari itu 100 kali ya 100 kali, tidak usah dipaksa. Atau kalau bisa sehari itu 1000 kali, maka itu lebih bagus atau lebih banyak. Artinya apa? Dalam keadaan apapun kita diusahakan, dianjurkan untuk selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatukum alayya mahaqqah. Bahwasanya sholawat yang kamu sampaikan atau yang kamu tujukan kepadaku itu, maka mahaqqah itu adalah nyata, nyampai, dan kemudian bisa menjadi apa? Penghapus dosa kita. Jadi ada dispensasi dari Nabi bahwa ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka solawat yang kita sampaikan, yang kita haturkan, yang kita tujukan kepada baginda Nabi ini apa? Ini nyata, nyampe, dan kemudian dapat menghapus dosa-dosa kita. Kan enak, ya, sangat enak sekali, sangat nikmat sekali ketika apa? Ketika lisan kita ini sudah setiap saat, setiap waktu kita gunakan untuk menyebut kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik. Dan kemudian kalau memang setiap hari kita sudah seperti itu, maka insya Allah kehidupan kita akan selalu diliputi hal-hal yang baik pula. Karena memang yang keluar dari ucapan kita itu adalah hal-hal yang baik. Maka sebisa mungkin kita juga menjaga bahwasanya jangan sampai kemudian mulut kita ya ini bicara sembarangan dan kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak ada guna atau faedahnya. Ya, kalau bisa keluar satu ilmu, kemudian kalau bisa keluar itu adalah untuk kalimah-kalimah thayyibah, untuk berzikir. Keluar dari mulut kita itu untuk memberikan petunjuk atau nasihat. Nah, ini hal-hal yang demikian ini yang harus kita yang harus kita tujukan, yang harus kita tunjukkan, yang harus kita lakukan, agar ya memang yang keluarin tidak sia-sia. Jadi kalau yang keluar dari lisan kita, mulut kita ini adalah untuk berzikir, untuk memberikan pengetahuan, untuk memberikan petunjuk, nasihat, maka insya Allah barang tentu ini akan mendapat ganjaran pahala yang besar. Namun yang keluar misalkan kita mengumpat, kemudian menggunjing, sudah barang tentu yang kita dapatkan bukan pahala, namun akan menggerus pahala kita, bukan menambah, tapi akan menggerus atau akan menghapus pahala kita. Karena kita akan menumpuk dosa, menggunjing, hasud, iri atau yang jelas itu adalah perbuatan-perbuatan buruk yang harus kita hindari. Ya, ini jadi bisa menjadi pelajaran bagi saya sendiri, pada khususnya dan pada umumnya para pemirsa, para pendengar setia Radio Al-Hikam, untuk untuk selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad jikalau memang kita ini benar-benar cinta kepada Nabi. Buktikan cinta kita, jangan hanya sekedar di lisan, jangan hanya sekedar bahwasanya saya cinta kepada Nabi Muhammad. Buktinya mana? Diajak sholawatan tidak mau,
berapa kali sehari, kemudian kamu membaca sholawat? Tidak pernah. Lah lantas orang mau percaya dari mana? Ngaku-ngaku cinta Nabi tapi ditanya sholawat berapa kali, tidak pernah. Kemudian diajak sholawat tiba berjanji atau apa, tidak mau. Lantas bukti cintamu apa? Apakah hanya sekedar pengakuan saja? Tidak cukup. Maka harus ada bukti yang real bahwasanya kita semua ini benar-benar cinta kepada Nabi. Nah, bukti cinta inilah yang kemudian kita wujudkan dengan apa? Dengan banyak membaca sholawat, dan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Pahala-pahalanya akan kembali kepada kita sendiri. Yang kita sendiri yang nanti akan mendapatkan keuntungan, yang akan mendapatkan apa? Keutamaan dari apa yang kita baca, apa yang kita tanam, atau apa yang kita lakukan. Jadi kan ya untuk diri kita sendiri. Ya, meskipun kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad, khususnya kita tujukan, tapi tetap nanti kebaikan-kebaikan, pahala-pahala itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ya tidak ada alasan lagi kita untuk tidak banyak bersolawat, itu tidak ada alasan lagi. Maka itu bisa memakai zikir, tasbih, atau pakai tasbih yang digital, itu kan bisa ketahuan sehari berapa. Namun jika ingin loss, katakan ya saya tidak mau dihitung-hitung, pokoknya saya suka dalam setiap waktu saya baca salat, ya monggo silahkan, tidak ada larangan, baik menggunakan tasbih atau kita tidak menggunakan. Yang jelas ketika kita menyempatkan waktu kita untuk memperbanyak membaca salawat, maka banyak keutamaan, banyak fadilah, banyak pahala-pahala yang kemudian dapat kita raih ketika kita membaca sholawat. Man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah maha Allah dunubahu kullaha. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku fi kulli jum'atin, di setiap hari Jumat, pas bertepatan hari ini hari Jumat, ya, arba'ina marrah, 40 kali, maka apa ganjarannya, pahalanya? Mahallahu dzunubahu kullaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita semuanya. Pas ketepatan hari Jumat, maka setelah ini, misalkan hari ini kok kita belum bersolawat, maka bisa dimulai saat ini juga 40 kali. Kalau ditambah 100, 200, 300 ribu, itu afdol, itu malah lebih bagus. Artinya yang ikhlas, jangan terpaksa, jangan gersulo, jangan menggerutu. Ya, kita yang ikhlas bahwasanya ini adalah semata-mata mengharap bukti cinta. Ya, kita ingin menunjukkan bukti kita kepada apa? Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya, ini untuk memperbanyak baca sholawat. Saya ulangi lagi, waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah, maka mahallahu dzunubahu kullah. Barang siapa yang membaca di setiap hari Jumat itu 40 kali, maka Allah akan menghapus dosa-dosa semuanya. Pokoknya setiap Jumat 40 kali, setiap Jumat 40 kali, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'a du'a. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya tidak ada satupun doa itu kecuali di antara doa itu dan di antara langit itu ada hijab, ada satir. Jadi di antara doa kita, doa-doa yang berasal dari bumi, kita ingin melangitkan doa-doa kita sebelum sampai ke langit, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di antara tengah-tengahnya itu masih ada satir, masih ada hijab. Hatta yusalli alayya, sampai kemudian bersolat kepadaku, maka fa idza shalla alayya in kharaqa, maka akan menembus, maka akan terbuka satir yang ada itu tadi, dzalikal hijab wa rufi'a du'a, maka kemudian doa itu diangkat. Nah, seperti apa yang saya ceritakan tadi, bahwasanya ketika seseorang ya dalam sholatnya lupa, tidak membaca sholawat, kemudian didatangi di mimpi, ya ketemu Nabi di dalam mimpinya, kemudian ditanyakan kenapa kamu tidak membaca sholawatku, ternyata dia lupa, sibuk memuji Allah Subhanahu wa taala, lantas melupakan baginda Nabi. Lantas dikasih tahu bahwasannya setiap amal-amal kebaikan, setiap doa-doa itu akan tertahan
selama tidak diberbarengi, selama tidak disertai dengan bacaan sholawat kepadaku. Jadi jelas, mau seambrek pahala kita, ya, yang kita kumpulkan ibaratnya dari lahir kemudian sampai dengan usia hingga lanjut, namun selama hidupnya dia tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa jadi semua amal ibadahnya akan ditahan. Doa-doanya pun doa-doa yang dilangitkan, ya, itu tidak akan pernah sampai ke langit, tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bergantung karena apa? Karena belum dibacakan sholawat, sehingga satirnya, hijabnya, penutupnya itu masih ada, masih menutupi dan belum terbuka. Baru kemudian setelah orang kita semua membaca sholawat, baru hijab itu terbuka atau satir penutup itu terbuka. Ya, ini jadi keutamaannya luar biasa sekali. Jadi kalau kita ingin doa-doa kita diijabah, maka biasanya yang pertama adalah memuji, kemudian kita sertai dengan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita memuji kepada Allah, baru kemudian kita bersolawat kepada Nabi, baru kemudian kita sampaikan hajat kita, sampaikan keinginan kita, sampaikan doa-doa harapan kita semua. Itu etikanya. Jikalau kita ingin doa-doa kita didengar, kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa thalathina minha lidunyahu." Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku di setiap harinya, mi'ata marrah, setiap harinya seseorang membaca solawat sebanyak 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajah, maka Allah akan memberikan, akan memenuhi 100 hajat, kebutuhan. Sab'ina minha li akhiratihi, yang 70 ini khusus diberikan di akhirat kelak. Wa thalathina minha lidunyahu, dan 30 hajat ini dipenuhi ketika masih hidup di dunia. Jadi kalau kita memang banyak-banyak memiliki hajat, banyak-banyak memiliki kebutuhan atau maka kita dianjurkan untuk untuk memperbanyak bacaan sholawat. Anda ingin selamat, bacalah sholawat. Dan ingin terkabul hajat-hajat, maka perbanyaklah kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 100 hajat yang diberikan. Ya, ini jikalau seorang setiap harinya kita membaca sebanyak 100 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak terasa 100 kali, ya mungkin 7 sampai 10 menit tidak sampai itu sudah selesai 100 kali. Dan kemudian kita dipenuhi 100 keinginan, 100 hajat kita. Apa kira-kira dari 70 hajat di akhirat ini yang akan kita minta? Kalau hajat dunia saya rasa banyak, ya, keluasan rizki, kemudian jodoh dan seterusnya. Ini bisa wasilahnya kita menggunakan membaca sholawat, agar dimurahkan rizkinya, agar dilancarkan segala urusannya, agar dilancarkan bisnisnya misalnya. Itu semuanya bisa, ya, karena memang ini untuk hajat-hajat dunia. Maka ya ini menjadi pengingat bagi saya sendiri khususnya, dan tentunya bagi semua para pemirsa, para pendengar radio Al-Hikam, untuk untuk rutin, untuk giat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Jikalau kita ingin semua hajat-hajat kita itu dikabulkan, hajat-hajat kita ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatihi 20 marrah wa lam yamut hatta yubasysyara bil jannah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca solawat kepadaku sholatan wahidan, satu solawat saja, sekali saja membaca solawat kepada Nabi Muhammad, maka sallallahu alaihi wa malaikatihi, maka Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu juga bersolawat 20 marrah, 20 kali. Tadi di awal dikatakan akan dibalas dengan 10 kebaikan, maka ini dibalas dengan 20
kali. Walam yamut hatta yubasysyara bil jannah, dan tidak akan mati kecuali dia mendapatkan kabar akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi fadilahnya sangat luar biasa, sangat besar sekali. Maka oleh karena itu bagi siapapun kita yang memang sebelum-sebelumnya kita tidak senang membaca sholawat kepada Nabi, bisa jadi dengan lantaran pengajian hari ini atau sore ini kita semua dapat terketuk hatinya untuk apa? Untuk memperbanyak bacaan sholawat. Al-babul khamis, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat memberikan manfaat sehingga kita semua gemar untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, sehingga di akhir kelak kita apa? Mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.